kayak nggak sopan ya. Enggak, kamu yang kena. Dulu mobil saya kena. Kamu kayaknya nggak sopan ya. Kamu kayaknya nggak sopan ya. Bapak yang melanggar kok gitu. Kamu tunggu. Tunggu saya sebentar lagi, aku udah selesai rumah Saya ini. tunggu. Saya balik. Saya tunggu. Bapak nabrak saya ya. Woi. Woi, Bentar, saya balik sini. Saya tunggu. tanggung jawab kau. Badan aja gede. Bentar balik, berapa hari aku? Sekarang nggak usah nanti. Woi, go. Ya, oke. Itu tadi adalah video kamu tadi yang dipukul berarti ya? Iya, saya. Yang tadi yang mukul kamu itu pemain bola itu kan? Pemain bola. Tadi ada beritanya pemain bola X apa tadi gitu kan? Iya. Terus mukul kamu tadi. Iya, Kamu mukul. digaplok tuh sakit ya, kenceng? Sakit. Sakit ya? Sakit 2 kali. 2 kali? Iya. Habis itu dia ngancam dia. Dia ngancam bakal balik 2 hari lagi. Balik ya? Dia tiap hari lewat sih. Tiap hari lewat. Terus nggak ngairin kamu? Nggak. Kamu udah lapor polisi tapi kan? Udah. Sudah. Bagus. Jangan dikasih ampun. Ya. Pasti. Jangan ada orang luar negeri ya menganiayai bangsa kita. Iya. Ya. Kita harus bersuara. Iya. Jangan kasih kendor kayak begini. Minta maaf, maafin nggak apa-apa. Iya. Proses hukum jangan Berlanjut. berhenti. Iya. Oke, ada Kevin di sini. Ada ibunya Kevin yang akan bercerita juga beberapa pengalaman buruk ya Iya betul. dengan orang yang sama. Iya betul. Iya. Dan juga ada Mas Ali, pemilik Unit di atasnya Kevin. unit rumah Di atasnya Kevin. yang ditempati oleh orang itu tadi. Iya. Oke, punya masalah juga dengan dia. Iya, kebetulan ya. Oke, ya kita akan bahas itu dan kenapa terjadi seperti itu. Tapi sebelumnya saya juga minta doa restu buat teman-teman di rumah yang lagi nonton, tapi ada yang nonton di mobil juga mungkin di mana aja deh, untuk mendukung saya, mencoblos saya, karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk dapil atau warga masyarakat yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi WNI atau PMI yang ada di luar negeri juga bisa milih saya. Bisa datang ke KJRI, KBRI, atau KDI yang di Taiwan, ya di mana saja. Ya. Caranya, karena ada kata surat suara presiden, wakil presiden, ada juga DPR RI. Ada DPRD, yang DPR RI itu warna kuning. Nanti dibuka, kan ada banyak partainya, biar nggak keder, cari aja partainya dulu, PAN nomor 12. Di bawah itu ada Uya Kuya nomor 2, coblos Uya Kuyanya. Bukan partai PAN yang dicoblos, tapi Uya Kuya. Istri saya juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk wilayah Jakarta Selatan, untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Kata surat suaranya warna biru, cari partai PAN, cari nama Astrid Kuya nomor 2, coblos. Kita langsung ya. Kejadian itu di mana? Jadi tuh tanggal 8 Desember hari Jumat. Kebetulan rumah saya itu emang saya pakai untuk usaha, untuk bisnis online. Bukan Jadi, tinggal ya? bukan tinggal. Jadi kalau tinggal saya pulang ke rumah. Jadi saya sampai di situ pas jam 7 pagi. Saya sampai, saya turun, saya masukin barang-barang saya. Kebetulan mobil saya lagi trouble gitu, saya mau menyetel setel gitu lah. Mesin. Iya, jadi mesinnya saya nggak matiin dulu. Yeah. Saya bawa barang masuk. Jualan apa sih, macem. betul? Kalau saya jual mainan. Mainan? Iya, Anak-anak? anak. Oke, terus? Nah, kemudian saya udah selesai nih bawa turun barang-barang. Saya sebenarnya berencana mau balik, mau nyetel gitu kan. Nah, jadi karena dia datang, saya urungkan niat, yaudah saya matiin, saya masuk gitu. Tapi kebetulan saya mau buang sampah dulu, baru saya masuk mau lanjutin kerjaan saya gitu kan. Nah, setelah saya udah masuk, entah gimana ceritanya, dia mau nyuci kan, dia mau nyuci di sana. Nyuci mobil? Nyuci mobil dia. Oke, tunggu, saya mau potong dulu. Tadi Mas kan cerita, dia udah tidak tinggal di situ lagi kan? Betul, tidak di sana. Tapi dia nyuci mobil di tempat Mas? Iya. Pakai airnya Mas? Iya. Dia udah nggak bayar lagi di situ, berarti nggak bayar kontrak? Enggak. Air itu yang punya siapa? Air sebenarnya yang punya saya. Dia cuci di situ? Iya. Sering? Saya nggak tahu kan saya nggak tinggal di sana. Tapi menurut info dari warga sih berapa kali? Ada 2-3 kali. Ada 2-3 kali. Numpang nyuci? Iya. Kagak bayar? Iya. Kalau emang nggak ada uang buat bayar cuci di pencucian mobil kan murah-murah nih? Justru itu, sama kita aja IPL
IPL yang mestinya harus dibayar tiap bulan 250.000 mulai sekitar Januari atau Februari 2022 nggak pernah dibayar. Sekarang tunggakannya hampir 6 juta juga. IPL-nya. IPL-nya aja. Sewa kontrak? Sewa kontrak dengan saya itu 18 bulan nggak dibayar. Oke, nanti itu kita bahas nanti ya. Ya. Oke, jadi ini nyuci mobil tuh. Kamu tadi nggak jadi kan? Oke. Saya masuk, ternyata dia balikin selang kan, karena kan airnya nggak keluar. Oh, airnya nggak keluar? Airnya nggak keluar. Diapain tuh Pak airnya nggak keluar? Dimatiin apa ya? Saya sempat ngajuin tapi sebetulnya itu mestinya masih bisa karena baru kita ditelepon oleh pihak dari Lipo, apakah benar saya mengajukan untuk pemberhentian sementara. Jadi mestinya waktu itu masih bisa dipakai. Masih dipakai ya? Tapi waktu Jadi, itu emang nggak keluar. Waktu itu ya, tapi Iya. yang 2 kali, pertama kedua. Oh, kali ada. Mungkin airnya juga ini kali. Airnya juga ngerti ada yang mau nyuci gratis itu nggak keluar. Gitu. Tapi intinya berapa kali dia sempat cuci intinya. Iya. Oke, terus airnya pengertian ya. Iya, ada lah Oke. 2 kali dia sempat Oke. nyuci. Cuman yang terakhir kali airnya nggak keluar. Nah jadi dia Nggak muncrat lah ya. Iya. nggak jadi nyuci, mau keluar tuh. Iya. Mau keluar, mau pulang kemana lah. Wah, kecewa Nah, pasti jadi- ya, aduh air nggak keluar. Terus. Nah jadi pas dia mau keluar itu bagian depan bumper kirinya nyerempet bumper kanan saya. Kamu tahu dari mana? Karena ada suaranya. Oh, kan bubruk saya tuh. baru masuk, saya masih di depan pintu, baru mau masuk. Nah, Ada suara ada serempet. suara Iya. bruk, cik, gitu. Udah kamu keluar itu ya. Saya keluar, saya mastiin dulu, saya nggak langsung ngomong. Saya ngecek, wih ada lecet nih kan saya. Di mobil dia, mobil kamu? Mobil dia juga ada sebenarnya. Cuman kan ya saya ngomong dong, mobil saya kena kan. Nah, saya bilang cuma satu kalimat, Pak mobil saya kena. Saya cuma ngomong gitu ya. Pak, mobil saya Pak kena. mobil saya kena. Persis satu kalimat itu, Pak mobil saya kena. Nah, dia dari dalam mobil mau narik saya. Saya sadar, tapi saya nggak menghindar karena kan memang terlalu jauh ya. Jadi dia nggak sempat begini. Oh, dia langsung narik begitu. Dari dalam mobil mau narik. Jagoan banget tuh. Jadi saya ngeliat Keren ke lo, dalam. Bang. Keren lo, jagoan. Saya Kita perlu ngeliat- orang jago kayak lo. Saya ngeliat ke Terus? dalam kan. Saya kira kan dia mau ngomong dari dalam Iya, kan. iya. Nah, ternyata dia keluar. Ya udah, saya kira kan dia mau ngomong baik-baik kan. Masalahnya dia yang nyerempet. Harusnya dia mau ngomong dong. Harusnya dia mau tanggung jawab gitu kan. Nah, ternyata dia keluar sambil ngomong, "Kamu kayak nggak sopan 2 kali sambil nampar saya 2 kali." Kejadiannya gitu tadi ya? Iya. Kita putar lagi videonya. Enggak, kamu yang kena. Dulu mobil saya kena. Kamu kayaknya nggak sopan ya. Kamu kayaknya nggak sopan ya. Kamu tuh yang merekam ini siapa? Pacar saya. Pacar kamu? Iya. Oke. Terus? Kemudian pacar saya juga ada belain, kamu yang langgar kok gitu. Iya. Karena kan memang dia yang langgar gitu kan. Jadi kenapa dia yang marah gitu? Dia yang nabok saya. Pada saat itu sebenarnya saya pengen tendang sebenarnya. Saya pengen tendang mobil itu, cuman kan Tendang bro, kan dia duluan. masalahnya saya pengen bukti itu kuat. Saya cuma pengen itu, dan setahu kami itu bukan mobil dia. Oh iya, jangan. Iya. Nanti dia pusing bayar. Ah. Iya. Setahu kami itu mobil rental. Nah, itu ceritanya. Pemain bola nyewa mobil. Nggak tahu, bajunya kan Lambo. Oke. Tapi itu bajunya Nggak tahu. keren loh itu. Keren sih. Mereknya kan merek mewah tuh. Iya kan? Iya. Tapi ini cuci mobil di tempat Mas. Coba kalau misalnya pemirsa ada yang tahu baju yang dipakai Mas pemain bola ini beli di mana, kasih tahu, saya pengen beli. Oke, kayaknya keren loh itu. Oke. Terus habis itu? Habis itu dia cuma ngancem saya bakal balik 2 hari. Saya bakal balik 2 hari. Sebelumnya juga ada Buat kasus. cuci lagi apa buat apa nih? Nggak tahu, dia mengancam doang. Ngancam sih, kamu. Ngancam saya. Kamu takut nggak? Waktu itu saya semenjak hari itu saya cemas. Sejujurnya saya cemas. Oke, jadi jujur. karena kan saya mau pulang. Saya kan ada pulang, saya bukan tinggal di sana. Jadi kalau setiap saya pulang itu ada cemas gitu, takut diikutin, takut tadi jalan ada apa. Kan bisa aja dia ngikutin mau celakain saya gitu kan. Sedangkan kan saya punya bukti. Saya pacar saya rekamnya itu di depan muka dia kan. Harusnya dia tahu dong. Ya makanya dari itu kita langsung lapor ke polisi, langsung visum, langsung ke dokter THT, dan ternyata gendang telinga saya nih sebelah kiri pecah. Tapi sekarang saya dengarnya Udah. cuma kanan doang ini sekarang. Jadi saya sekarang cuma full dari sini. Sekarang, Dari sini sampai sekarang? pecah, iya. Karena kata dokter tuh penyembuhan 3 bulan. Lapor polisi ya? Udah berapa Sudah. lama? Dari tanggal 8 sejak hari kejadian Di mana? di Polres Tangerang. Sudah dipanggil? Sejauh ini belum dipanggil, cuman tadi sore tuh sudah ditelepon, katanya kemungkinan besok. Setelah videonya viral? Ya, kemungkinan Tadi besok. saya juga udah repost video kamu ya? Iya, sudah. Nggak punya pengacara? Oh, nggak punya. Nggak mau? Ya. Bukan nggak mau Pak, Kenapa? karena kan saya masih bekerja. Mereka masih berharap dari saya nggak sanggup. Begini,
Kalau urusan kayak gini butuh apa-apa, telepon saya, kabarin saya, butuh pengacara saya yang siapin. Ya, atau enggak minimal kalau mau tutup sendiri tapi butuh pengacara-pengacara saya buat ngasih arahan dari jauh juga bisa. Pengacara yang gabung sama lembaga bantuan UIA ini udah bukan kaleng-kaleng ya, kalian tau lah siapa yang udah sering datang ke sini. Semua pengacara top dan intinya. Ya, Let me know ya, jangan sungkan beneran, serius. Oke, kita lanjut lagi. Tapi kamu tiba-tiba ngubungin saya tuh gimana kemarin ceritanya tuh? karena kan saya ngiranya Pak Uya kan selalu bantuin kasus-kasus ya apalah itu orang-orang seperti kami gitu kan. Jadi ya kami kenapa? Tanpa mandang suku apa ya. itu semua kan bersedia membantu. Kita juga tahu kan semua dari IG kan selalu muncul. Jadi saya bilang sama anak saya gak ada salahnya coba kita minta tolong gitu. Soalnya kita udah banyak minta tolong ke semua jajaran ya. Iya. Juga belum ada tanggapan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin karena kan kita bukan nggak mau pakai pengacara, mau. Saya juga udah berapa kali cari-cari pengacara, tapi ujung-ujungnya semua ya mental. Itu mental sebenarnya di dana. Ini kasus ini nggak boleh mental. Kalau sampai kasus ini mental nggak jalan, itu ada yang aneh. Tapi saya yakin jalan karena gini. Itulah nih mungkin kita lihat. Saya bukan gimana ya. Anak saya sekolah di Amerika. Di Amerika tuh, ya, kalau diperhatiin orang tuh paling takut mukul orang duluan. Makanya kalau di Amerika kalau lihat jangan orang ribut loh di jalan nih. Mereka cuma nggak ada yang berani mukul duluan. Sampai dia mukul duluan, itu udah pasti dia bakal bangkrut, yang dipukul itu bakal untung. Orang di Amerika tuh kalau kepukul itu bisa ngesu, bisa dapat jutaan dolar, bisa dapat miliaran, belasan miliar, puluhan miliar. Makanya orang di sana tuh mikir kalau mukul orang duluan. Jadi kalau orang di sana, kalau orang pintar berantem, kasih aja kita badan kita dipukul, dapat di 20 miliar. Karena hukum di situ jalan. Nah, Indonesia juga harusnya jalan. Jadi kalau kasus lo sampai nggak jalan, ada yang aneh, pasti jalan. Ya tenang, percaya ya, ini gue pegang omongan gue, harus jalan. Kalau nggak jalan ini aneh. Jelasnya buktinya telak banget lo dipukul, gaplok begitu tanpa lo ngapa-ngapain dan lo nggak ngasih perlawanan. Iya, untung aja itu CCTV itu masih ada, Pak. Jadi sebelum-sebelumnya itu ini orang berusaha mau copotin CCTV saya. Kita juga diancam. Pernah diancam dipotong. Kalau ibu ini kan saya ibu pasang CCTV rumah nih? Iya, pasang CCTV rumah. Waktu itu saya tahun 2020 saya tempatin 2019 bulan Desember tempatin rumah itu. Nah, itu saya belum pasang CCTV karena saya percaya sama perumahan, nggak mungkin lah ya, ada security orang rumah ya, gitu. keamanan. Nggak mungkin lah, jadi kita nempatin itu posisi baru berjalan 3 bulan. Pagi-pagi saya buka pintu, kok ada muntahan semua kena bunga-bunga saya, kena jendela kaca rumah saya, kena di mobil saya. Nah, saya dalam hati berpikir, ini nggak mungkin orang sengaja lewat kayak gitu. Nggak mungkin, ini bisa pental kemana-mana, ini pasti dari atas buang ke bawah. Kalau di acara sinetron azab atau reality show nih pasti guna-guna nih gitu. Iya. Jeng-jeng. Jadi terus saya pagi-pagi tuh langsung nggak mau bersihin, saya langsung lapor ke security. Nah, pas security ya cuma ngomong, iya Bu, nanti kita bersihin. Tapi kan sekarang bukan posisi bersihin, tapi kita pengen tahu siapa pelakunya gitu. Nah, kalaupun dia yang pelakunya, kita nggak tahu dia atau anaknya, kita nggak tahu. Kita bukan nuduh, cuman minta maaf lah, atau bantu bersihin, atau minimal inisiatif, Bu, maaf ya gini-gini. Ya kita juga udahin, kita juga nggak mau cari masalah. Nah, habis itu berselang 3 bulan kemudian, di belakang rumah saya itu ada saluran pembuangan air dari atas, itu kesumpah sama sampah-sampah dia. Akhirnya waktu pas hujan deras itu jatuh, untuk airnya semua pada ngeluber semua ke bawah, kena barang-barang elektronik saya. Habis itu suami saya dengan cara spontanitas dia itu langsung pakai tangga naik ke atas lubang angin dengan masuk hati mau ambil sampah-sampah dia supaya airnya ngalir. Tapi itu posisi istrinya juga lihat di atas, maaf ya Pak, ada sampah gini segala macam. Jadi suami saya bilang, Bu, kalau bisa itu tolong jaga kebersihan, ini kan kita rugi kayak gini. Itu berarti kan posisinya kita nggak sempat minta izin karena spontanitas kita kan Pak. Habis itu suaminya kebesokannya nggak seneng sama kita, nggak seneng, langsung laporin saya ke polisi. Atas dasar apa? Atas dasar
melewati tidak. batas tempat dia tanpa izin. Ini warga negara mana sih ini orang? Udah Dia naturalisasi. udah Naturalisasi dinaturalisasi. WNI nih. Iya. Dia WNI nih. Udah naturalisasi dari setahu saya baca dari data-data dia sih dari tahun 2019 atau 2020 lah. Oke. Naturalisasi, Dia main di klub mana sana sih? Sekarang bebas transfer. Nggak ada klub. terakhir sih terakhir di tapi ya kita nggak tahu, itu ya kita Nggak tahu. tahu dari info-info teman. Jadi udah WNI nih. Udah WNI. Itu saya mau tanya nih, ada orang-orang yang ngerti nggak ya? Mungkin imigrasi, dirjen imigrasi atau apa. Kalau misalnya ada pemain naturalisasi atau apapun yang udah jadi WNI, tapi karena saya ingat saya nih, kalau di Amerika ya, kalau ada orang yang udah jadi citizen Amerika, tapi dia melakukan satu kesalahan apa, negara tersebut bisa membatalkan kewarganegaraannya, punya hak, gitu kan? Kalau kesalahan yang besar apa nanti, kalau di Indonesia kira-kira bisa nggak ya? Nggak Kalau tahu. apa harus Soalnya dideportasi gitu misalnya, ini kita bicara umum ya, bukan bicara kasus ini ya. Iya. Coba kasih jawaban dong, ada yang ngerti nggak gitu? Sebelumnya waktu saat dia marahin saya, ibu ini wajahnya nggak friendly, ibu ini jahat, ngomong ke saya gitu. Saya ini udah WNI, saya itu disahin sama, maaf ya Pak Jokowi yang mensahin WNI saya. Ya kan kita nggak ngerembek kemana-mana, kan Ya, kita dia cuma sendiri. ngerembek Oh, bawa Jokowi. bawa Jokowi gitu kan. Nah habis itu saya dilaporin lah ke Polsek Jatiuwung waktu itu. Oke. Karena saat itu saya masih buta sama sekali masalah hukum, karena kan saya nggak pernah ada masalah. Takut ibu. Takut, otomatis saya takut, ya kan, takut, tapi saya harus menghadap pas hari Minggu itu. Apa kata polsek? Polseknya memang, polseknya sih untungnya baik. Ibu tenang aja, ibu entar di dalam iyain aja biar cepet selesai, cepet beres. Ibu saya catat sebagai saksi aja, dia ngomong begitu. Maksudnya juga mau nenengin saya Iya, juga. polisinya juga ngerti lah. Ah, Ya yang jadi- mana yang benar, mana yang salah ya. Sampai di dalam dia masih nuduh-nuduh saya segala macam. Saya karena udah dapat arahan, saya diem aja. Akhirnya ya udah damai, karena kan posisinya saya maju sendiri, cuma ditemani sama suami. Nah akhirnya gak ada yang belain saya. Ibu dilaporin tuh ya. Iya, habis itu damai dengan catatan. Ya walaupun dalam hati saya juga nggak mau damai sebenarnya, Ya, ibu karena nggak memang ngerti hukum, bersalah, takut. nggak ngerti Ibu ya lu kan. nggak ngomong ke saya sih. Jadi Iya. habis itu selesai, keluar dari situ pikirnya udah beres, karena udah menandatangani perjanjian lah, nggak boleh bikin rusuh lagi segala macam. Yang bikin rusuh tuh siapa sebetulnya sih? Dia anggap saya itu yang bikin rusuh dia. Padahal mau betulin naik. sampah, betulin sampah, Iya, itu nak tugas dia dong. Betul. Oke. Tapi dia anggap saya itu melewati batas rumah dia. Oke, lanjut terus habis Nah, itu akhirnya dia udah ada masalah apa lagi? Dia takut saya naik ke atas pukul istrinya. Dia takut saya naik ke atas taruh narkoba di rumah dia. Parnoan gitu ya? Iya, saya bilang selama saya dari saya kecil sampai sekarang saya belum pernah lihat namanya narkoba itu seperti Ini apa. kita bicara umum ya, kita bukan bicara ini ya. Kita bicara ini satu pandangan dari Uya Kuya. Ini kita bicara kasus umum. Kalau orang takut dimaling, biasanya dia malingnya, dia tahu gimana cara maling. Kalau orang takut banget ditipu, biasanya dia tukang tipu. Kalau orang ya terlalu ketakutan ya akan sesuatu, biasanya dia yang tahu dan biasanya ngelakuin itu. Ini bicara umum. Coba kasih komentar. Lanjut lagi nih. Secara umum. Akhirnya saat Iya. itu sejak kejadian di Jatiuwung, suami saya bilang ya udah rumah kita kayaknya harus dipantau sama CCTV. Akhirnya pasang nih. Akhirnya saya pasang di depan, Biar ada bukti kiri ya? kanan, iya, kiri kanan 2, sama di belakang yang bekas bocoran itu 1. Itu daerah wilayah ibu kan? Masih di wilayah saya. Terus dia protes. Dia protes. Waktu itu udah berjalan setengah tahun, kalau nggak salah setengah tahun udah berjalan saya CCTV-nya. Ternyata dia nggak tahu, apa tahu, saya nggak tahu lah ya, atau dia pura-pura nggak tahu. Nah akhirnya dia keluar dari jendela belakang dia, masuk ke dak saya. Dia ngomong, dia gedor pintu besi saya untuk yang nutupin supaya nggak bisa dilewatin. Dia gedor kunci gembok saya juga, kayak nggak tahu mau dirusakin atau apa, saya nggak tahu. Kesorot sih CCTV-nya. Laporin bu. Dia masuk wilayah ibu tuh. Ya kan saya nggak tahu itu wilayah siapa. Kan wilayah ibu tadi katanya. Nggak tahu, itu kan di bawah kan wilayah saya, Nah. tapi di atas itu kan Kan harus. dia udah ngelaporin ibu gara-gara ibu masuk kan? Iya. Ini biar satu sama tuh terus. Nah udah itu dia gedor, habis itu dia ngintip ke dalam jeruji besi itu, Iya. ngintip ke Ada dalam. videonya? Ada CCTV, ada videonya, Ada semua. ada CCTV. Dia langsung ngomong, kedengar suara dia. Nah, dia ngomong sama istrinya di dalam rumah. Nah, ini kamu lihat,
ibu ini orang jahat, makanya pasang CCTV. Saya sampai bingung sendiri. Apakah semua orang pasang CCTV itu semua orang jahat? Justru orang pasang TV itu untuk menghindari orang jahat. Ngerti nggak sih lu? Kamu bisa lihat, kenapa saya bilang isu polisi kan? Kamu lihat, mereka pasang CCTV di dalam sini. Tujuan mereka pasang CCTV di dalam sini apa? Itu bisa tunjukkan kamu orang seperti apa mereka hatinya. Kamu lihat di CCTV, sampai pasang CCTV di dalam sini. Ini sebetulnya apa pasang CCTV di sini? Aku udah bilang sama kamu, dari pertama orang ini masuk sini, saya sudah lihat mereka seperti apa hatinya. Nah, sejak itu dia laporin saya ke pengurus security situ, suruh saya turun di CCTV. Itu pengurus security itu belain dia. Ya, saya bilang mau bela. Saya Enggak, jujur aja Bu. Jangan emang ngomong di sini jangan usah nggak enak-enakan, apa aja belak-belakan aja. Ya, security ya intinya saya nggak tahu penilaiannya seperti apa. Jadi security bilang, "Ibu, kalau bisa CCTV yang di atas itu turunin aja." Ya, jadi saya mau gimana ya? Ibu turunin? Saya turunin, karena saya juga posisi, karena saya dipojokin juga sebenarnya Pak. Sama siapa? Sama pengurusnya juga. Nah, kenapa Bu? Katanya saya ngebangun dak itu melewati batas. Saya bilang, saya ini pendatang, saya ini baru nempatin ini rumah. Sebelum saya nempatin ini rumah, Udah ada saya tuh, renov belum. ada? Saya renov itu rumah atas saran kontraktornya juga. Nah, saya pakai kontraktornya ini juga orang lama di perumahan ini juga. Harusnya dia udah tahu prosedurnya. Oke, terus? Nah, dia nggak komen, ya saya lanjut. Saya taunya bayar. Nah, kamu yang ngerjain. Nah, sekarang udah jadi satu dak, kenapa sekarang baru komplain? Nah, kalau kamu suruh saya bongkar itu dak, oke, saya akan bongkar. Bagus. Tapi semua yang satu perumahan ini yang ada dak belakang, bongkar dulu. Setuju. Ayo kita tantang, ayo. Oke. Bongkar dulu. Ayo. Habis bongkar baru saya bongkar. Iya. Karena saya orang yang kesekian orang. Bagus. Ini berarti orang ngerti hukum dan tahu. Benar. Nah, habis itu Ya. pengurus juga nggak berani gugat lagi. Takut Saya dong dia itu digugat sama dak-dak yang nggak lain ya berani kan? lagi. Tapi CCTV saya sama AC outdoor saya, dia ngotot mau turunin. Saya bilang, kalau outdoor saya turun itu memang kan dari sejak saya nempatin itu 1 tahun yang lalu udah di situ. Kenapa nggak dari awal? Oke, dia ada aja ya. Nah, jadi CCTV-nya turunin. Akhirnya yang 2 juga minta turunin. Yang di bawah sih turun juga. Dia minta turunin. Kenapa? Saya bilang, Itu di rumah katanya ibu dulu? kepantau. Iya, di rumah saya. Katanya Kepantau dia merasa risih. Katanya setiap dia lewat saya lihatin dia. Pak, emangnya saya kurang kerjaan? Saya pergi subuh, pulang malam. Emangnya cuma nonton CCTV kan? Oke, dia jadi ngerasa CCTV yang ibu pasang di rumah ibu itu buat mantau dia. Mantau dia belanja apa, beli apa. Gitu. Karena dia itu untuk masuk ke atas harus lewat rumah ibu kan? Iya, samping. Nah, jadi Enak banget dia bikin peraturan sendiri ya. nah Pakai sekarang terus. Tapi ibu pernah ngeliatin dia nggak? ya kalau lihat Tiap hari gitu? pasti lihat. Soalnya kan Apalagi CCTV kan di depan, Iya. kita kalau lagi kerja kan kelihatan kan. kelihatan. Kalau CCTV kan kita pasang di rumah nyala terus. Jadi kalau misalnya buat umum lagi ya, buat kalian-kalian yang nggak pengen ngerasa keganggu, ini buat umum, kita bukan buat dia ya. Nggak mau keganggu, nggak mau kepantau CCTV lain, beli rumah yang gede di tanah yang kosong yang nggak ada tetangganya. Nah, lu tinggal di situ kalau punya duit. Jadi beli yang gede sekalian. Kalau misalnya belum bisa beli rumah yang sendiri tinggalnya, masih bareng orang lain ya, lu harus tepos selera, tenggang rasa, ya, menghargai sama tetangga, ya kan? Masa nggak boleh pasang CCTV? Artinya dia juga harus nuntut kamera-kamera e-tilang yang ada di seluruh Indonesia, Jakarta, harus disuruh turunin. Kalau dia lewat situ, gitu kan? Nanti kelihatan, bener nggak sih? Nah, itu juga akhirnya saya disuruh turunin. Saya turunin dua sisi saya turunin, tapi saya pindah posisi. Saya pindah posisi pas di depan pintu rumah saya. Dia juga nggak setuju. Alasannya apa? Alasannya masih tetap kepantau dia, karena saya juga nggak ngerti ya sama aturan perumahan di situ. Ini rumah saya, pintu rumah saya, ini tangga.
Nah di depan rumah saya itu parkiran dia. Justru parkiran saya itu ada di depan tangga dia. Saya merasa risih dong Pak. Saya lagi duduk gitu, lagi bantu dia nge-packing barang. Waktu itu saya belum pindah, masih tempatin di situ. Dia parkir mobil di situ, parkir motor di situ. Udah parkir motor, mau ngambil motor, mau pergi gitu. Matanya lihat ke dalam. Kan kita jadi risih. Selalu pintu ketutup. Jadi kan pengap itu rumah kan. Nggak ada hawanya. Nah, ke dalam ngapain ya ini Bu? Ya nggak tahu Pak. Intinya matanya ngelihat melulu. Jadi kan akhirnya awal-awal cerita itu di tahun 2020 itu akhirnya kan saya minta izin tuh Pak. Pak, ini parkiran kita tukeran ya. Bapak ambil di 106 karena kan pas tetangga dia. Saya ambil di 104. Mau dia? Dia mau, nggak apa-apa, kamu parkir aja, karena saya bisa parkir di mana aja. Itu omongan dia. Ya udah kita parkir dong. Nah habis parkir di situ, setengah tahun yang lalu saya pindah karena saya nggak tahan, tekanan batin banget. Saya pindah. Ibu nyerah? Saya nyerah, jujur saya nyerah. Dan rumah itu juga saya mau jual. Sebelum jual, sampai segitunya tekanan Ibu? Sebelum jual, saya kasih ke anak saya buat online shopnya dia dulu sementara sampai rumah itu terjual. Jadi otomatis kan mobil saya udah pindah tuh ke rumah saya yang sekarang saya tempatin, kan kosong. Anak saya tempatin, pikirnya kan sama, mak sama anak. Iya. Dia nggak seneng, dia nggak ada izin atau ngomong baik-baik atau nggak. Itu ada videonya juga. Dia langsung masuk, mobil anak saya masih keparkir di depan pintu. Di sini masih ada jeda. Nah dia langsung masuk, pada sempit. Dia langsung masuk, motornya NMAX. Langsung masuk, langsung gedor-gedor pintu. Gedor-gedor itu ada videonya juga. Gedor-gedor, kalau saya kan bertamu, ketok pintu kayak yang sopan, dia enggak. Gedor Kenceng, woi kenceng, gitu, woi, permisi, woi gitu. Gedor ada kenceng. suaranya. Kita di dalam kaget dong. Oke, ada video juga? Ada CCTV-nya. Mau lihat nggak? Ada tuh semua videonya. Hei, Mas. Mobil ini sebentar sebelum saya balik sini, mobil ini udah digeserkan ya. Oke? Mobil siapa? Mobil ini kamu geser dari posisi ini ya. Kenapa? Bisa dengar saya? Iya. Kamu geser mobil ini, kamu tanya kenapa? Masalahnya apa? Oke, udah berani. Saya nanya. Masalahnya apa? Oke. Oh, jadi udah berani ya? Emang kenapa saya nanya dong? Dari awal mobil saya di situ kan. Dengar, mobil ya? mama saya yang di situ. Dengar. Ini rumah saya dan ini posisi saya. Saya baru pulang ini untuk urus masalah. Dengar ya. Aku kasih kamu waktu. Gini. Kamu mau lawan saya? Enggak. Bapak dengar dulu. Tunggu. Saya sudah nanya. Kamu bisa ngomong ini keluar. Saya nggak mau keluar. Buka pintu. Saya nggak mau ngomong di sini bisa kan? Oke. Sini ada CCTV. Ada CCTV. Kamu lihat stikernya ya? Iya. Kamu bicara sama saya kan? Iya. Oke. Ada CCTV ya? Ada. Kamu tunggu 2 hari. Saya balik semua. Iya, Bapak selesaikan dulu baru ngomong sama kita. CCTV ini Iya. saya buntin baru ada AC di situ. Ya silakan Bapak buntin, silakan. Kayak kamu, Iya. aku baru tahu apa yang aku mau bicara. Kamu tunggu saya baru pulang. Silakan bilang saya anak kecil ya. Nah Oke, terus? habis itu diancam Udah. juga. Oke, video udah pernah beredar di mana? Kalau yang itu belum Belum kita dipublish. edarkan, kita masih set. Diancam 2 hari 3 hari balik lagi. Iya, dia ada ngomong, dia bakal motong CCTV. Dia ada ngomong. Dia ngomong apa? Dia ngomong, kamu tunggu saya 2 hari lagi, saya selesain masalah ini. Kan dia masalahin parkiran itu. Sedangkan saya bilangnya, dulunya kan parkiran ini mama saya yang tempatin. Ya kamu kan sudah diusir, ya udah saya parkirin. Salah saya apa gitu? Saya nanya dia masalahnya apa ya kan? Dia ngomong nggak jelas gitu masalahnya apa, nggak tahu. Jadi saya juga bingung nyautin dia kan. Iya, bahasa Indonesia harus lebih belajar lagi jadi mungkin ya. dia nantangin saya keluar rumah untuk ngomong sama dia. Saya di situ merasa mungkin dia emosi, kan bisa aja saya digaplok lagi kan. Nah, jadi saya bilang, Bapak mau ngomong di situ aja, di sini ada CCTV, jadi ada bukti semua. Saya bilang begitu. Dia langsung bilang, itu CCTV bakal saya potong. Dia bilang begitu. Baru dia ngancam 2 hari lagi. Makanya dia ngancam jadi 2 hari, 2 hari itu, lagi ya? Iya, bukan sekali doang, ada beberapa Selalu angka kali. 2? Iya. Coblos nomor 2, Kuya DPR RI dari Partai PAN. Coblos nomor 2, Astrid Kuya DPRD dari Partai PAN. Nah, jadi Selalu itu, 2 ya? Jadi Kok bisa pas kejadian yang itu sebelum yang saya ditampar. Tapi yang video itu belum pernah dipublish dimanapun. Itu doang. Jadi intinya sebelum itu sebenarnya parkiran pas mama saya pindah, kan parkiran itu kosong. Saya parkir dong. Kan memang parkiran mama saya.
Terus dia malamnya nggak ada izin, nggak ada apa, dia langsung masuk. Ya udah kita nggak hiraukan ya kan. Mungkin dia lagi pengen parkir di situ hari itu. Nah malamnya dia kan ada jemuran ya, dipindahin ke situ. Enggak, masih jemuran. Iya, Iya. ada jemurannya. Kan kalau dia memang mau ambil 108 parkiran dia, silakan. Kita udah balikin. Jadi saya suruh anak saya, udah kamu ngalah aja. Udah parkir awal Parkir di deh. tempat kita Itu aja. nggak ada izin, 106. nggak ada izin, langsung masuk aja. Jadi habis itu dia masih nggak seneng Pak. Jemuran dia itu taruh di 106. Parkiran kamu. Iya. Jadi dua-duanya diambil. Dua-duanya diambil. Akhirnya Ada apa aja yang dijemur? Nggak ada. Nggak ada, cuma jemuran Oh, biasa. jemuran doang? Iya. Baju lambo nggak ada? Nggak ada. Nah habis itu anak saya bilang, udah dek parkir aja di tempat seberang, ntar mama minta izin gitu. Jadi saya minjem parkiran tetangga. Iya, gitu. parkiran tetangga kita Pinjam. minjem. Jadi kita ngejadinya ceritanya nggak punya Kasihan parkiran. ya. Padahal kamu di situ nyewa rumah kan? Punya rumah sendiri. Punya rumah. Dia nyewa ya? Dia nyewa. Tapi saya Kasihan nggak tahu banget dia kalian nyewa ya. nggak, tapi dia nggak mengakui dia itu nyewa. Dia yang Tapi yang punya nih kan? Akhirnya sekarang saya baru tahu. Oh. Nah, baru tahu dia ternyata masih nyewa. Tapi disebar gosip-gosip sih katanya dia yang punya rumah. Nah, habis itu ya sudahlah. Jangan ngaku-ngaku nih bapak nih yang punya rumah dia kok bapak ngaku-ngaku sih. Jadi habis itu Iya. anak Untuk saya saya bawa bukti kepemilikan. Oh iya. Udah tahu bakal ditanya sama Uya. Soalnya saya kan orangnya netral. Walah. Untungnya saya bawa bukti kepemilikan. Iya. jadi habis itu anak saya tetap parkir di 106. Iya. Tapi jemuran dia itu mepetin ke mobil anak saya. Padahal di sebelah sini itu masih Betul. kosong. Maksudnya apa? Rempong banget ya. Padahal istrinya Tapi agresif sih. Karena Istrinya kita tuh udah butuh geser. pemain bola yang agresif. Dekatan. Tapi dia ada klubnya nggak sekarang sih? nggak tahu. Oke. Nah, istrinya udah geser, taruh di tengah di 108. Tapi sebenarnya jujur aja ya Pak, kita risih. Depan rumah kita itu dia jemur baju. Baju apa? Jemur Tadi kan baju kosong. sih kosong ya. Kadang jemur baju putih dia, baju kemeja dia. Lampu nggak ada. Lampu belum ada waktu itu, belum ada. Tapi Gue jemur. masih penasaran loh, ada baju lampu tuh beli di mana sih? Pengen deh gue. Terus? Habis itu ya udah, entar dia lihat kayak gitu lagi, pas dia pulang. Nah, dia geser lagi. Jemuran itu di deket mobil anak saya. Oh iya. Dipepetin. Udah itu pulang malam di CCTV itu dia ajungkan Jari tengah, jari jari tengah. tengahnya ke CCTV. Langsung aja tengah ya. Ada videonya? Ada. Oke, Lengkap tunggu, semua semua ada. kasih ke gue ya. Ada. Mau lihat? Penasaran? Jangan deh, ntar aja. Ada semua ada. Jadi maksudnya apa? Kan dulu kan Jari dia tengah nuduh tuh, saya maksudnya intimidasi. apa sih jari tengah tuh? Nah, ya itulah. Atau mungkin jari yang lain lagi sakit, jadi canteng. Apa gimana sih? Gimana? Oke, terus. Itu nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba begitu aja. Iya, nggak ada Kreatif, sebab. kreatif, Iya, kreatif, nggak ada sebab. kreatif, iya. Padahal itu saya udah pindah. Rumah itu malam kosong. Boleh nggak saya kapan-kapan main ke rumah kamu yang ada Boleh, CCTV-nya? Saya mau boleh. gini nih. Coplos nomor 2. Bukan 2 hari lagi. Oke, terus. Oke, intinya gitu ya. Iya, intinya itu. Banyak masalah lah ya. Banyak. Nah, sampai akhirnya kamu kemarin ngelaporin polisi. Lapor. Dia udah tahu belum kamu laporin polisi? Harusnya udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Nggak ada tanggapan ngomongin kamu gitu? Nggak ada. Nggak ada minta maaf ke kamu? Nggak ada. Padahal dia bolak-balik Bolak-balik ada berkeliaran di situ. berkeliaran. Tapi terakhir kan dia nyerempet. Terakhir saya lihat di depan mata saya sendiri udah beda mobil, ganti mobil dia. Wah, orang kaya ya. Nggak tahu. Mobilnya udah beda ya? Beda. Beda lagi. Kemarin hitam, sekarang putih. Oh, tapi mobilnya sama? Beda. Oh, beda. Ya. Beda merek. Beda merek. Beda merek ya. Tapi itu kan saya nyerahin paket kan saya jualan, saya nyerahin paket. Nah dia lewat begitu doang, udah. Tapi Nggak ada. ada kamu lihat, dia lihat ada kamu. Harusnya lihat ya, Kamu sebenarnya saya. berhentiin dong. Pak, ini udah lewat 2 hari nih, karena nggak datang-datang gitu loh. Dia cuma lihat doang. Saya biasa kan dia kalau lewat tuh kan heboh ya. Dia kalau lewat buka kaca, buka musik gede-gede gitu. Kalau yang kemarin nggak tutup kaca. Makanya saya juga nggak kelihatan muka dia. Pokoknya dia aja badannya gede gitu. Oke, tapi dia setelah kamu laporin dia udah tahu dia masih lewat bolak-balik. Masih lewat bola. Tapi nggak datang lagi kamu kan? Enggak. Wah, kalau datang lagi mah keterlaluan. Iya, iya. Terus udah jawab ini apa? Udah polisi udah manggil kamu? Polisi Kapan tadi manggil? udah telepon sih. Katanya Tadi jam besok 3. besok mau kemungkinan besok bakal diminta keterangan
Oke, gini aja deh. Saya kasih nomor telepon kamu ke pengacara Melisa Anggra ini yang kemarin menanganin kasus David Ozora ya. Nanti saya ngobrol sama dia, nanti kita ngobrol ya. Oke. Terus nanti terserah kamu mau gimana, mau sendiri, tapi tetap kita bantu, kita arahkan segala macam. Ya, besok dipanggil. Kita percayalah, polisi pasti presisi. Siap. Pasti ini kasus jalan kok. Siap. Ingat ya, maafin kalau diminta maaf, maafin. Maafin. Tapi ingat, Jalur hukum. jangan lo restoratif justice atau berhenti kasus ini. Siap. Ya, harus kasih pelajaran Tapi kan begini. bukan berarti dia minta maaf tapi bebas dari Oh hukum. enggak, tetap tidak bisa. Ini bukannya gimana ya? Ini minta maaf boleh, tapi kok jangan diselesaikan secara kekeluargaan banget. Ingat, karena kamu bukan keluarga sama dia. Iya. Ya, gitu loh. Ya. Karena saya geram sama orang-orang yang sok jagoan, sok ngerasa hebat di negara kita. Ya mau orang asing, mau orang WNI sama aja. Orang-orang yang sok jagoan tuh udah nggak zaman deh. Ya, kita harus berani ngelawan orang-orang yang ajaib-ajaib. Besok ya, kabarin gue nih. Siap. Ini besok juga gue tayang nih. Siap. Ya. Oke. Terus sekarang masih sakit, masih budak. Kalau kadang-kadang sakit, cuman kalau budek iya sebelah. Jadi saya dengarnya sini Enak doang. sebelah. Mas, kalau ini kejadian di Amerika, lu udah dapat 20 miliar sih ada nih. Kalau itu juga orang yang punya ya, kalau orang yang punya duit. Tapi orang tuh kalau mukul orang di Amerika tuh bangkrut aja udah. Makanya gue bilang sama anak gue, jangan lo mukul duluan. Gitu. Nah, Mas ini akhirnya bermasalah juga dengan dia. Tadi 18 bulan nggak dibayar. Iya. IPL nggak dibayar. Ya. Mas katanya juga pernah ngelaporin dia. Saya nggak pernah ngelaporin dia. Dia intinya kan sewa sama saya itu 2019, Mei 2019. Iya. Nah, saya ngelaporin dia itu di tanggal 23 September. Karena saya udah capek lah sama dia gitu. Tapi menurut laporan kepolisian, laporan saya ini salah. Salahnya karena perjanjian saya itu sebenarnya kan si istri saya dengan si istrinya. Oh, perjanjian sewa menyewa. Iya. Kamu ngelaporin? Tapi saya laporin kan suaminya, si pelaku itu. Walaupun mereka suami istri tinggal bersama ya. Iya. Berarti NO ya? Iya. Kasusnya NO. NO. Oke. Salah. Intinya Oke. sih begitu ya. Oke, coba kalau yang ngerti, tolong kasih tahu apakah begitu, karena saya nggak kurang ngerti, cuman ini dinyatakan NO ya. Tapi ada bener juga, mungkin juga kali, karena udah perjanjian bukan. Iya, karena kan saya nggak ngerti hukum. Kan Ya. selama ini yang komunikasi dengan saya, yang janji-janji apa itu kan suaminya, bukan Oke. istrinya. Tapi perjanjian ini istri kamu dengan istri dia. Istri dia, iya. Oke, lanjutnya. Nah, setelah itu saya coba nih, ini kan nggak jalan. Saya coba digugat di pengadilan negeri dengan namanya gugatan sederhana. Tapi waktu di pengadilan pun, pengadilan menyatakan bahwa ini juga salah gugatan, bukan melalui gugatan sederhana. Tapi namanya. gugatan biasa. Gugatan biasa. Jadi gagal lagi. Boleh dibilang gagal lagi. Jadi kamu ngajuin gugatan sederhana, tapi pengadilan menyatakan ini gugatan biasa. Iya. Alasannya apa? Katanya gugatan salah gugat. Mestinya harus pakai gugatan biasa, bukan gugatan sederhana. Oke, kalau ada yang ngerti hukum, tolong kasih tahu dong. Ini coba kasih saran atau apa ya, komentar ya. Iya. Oke. Nah, berapa itu- kali jalan untuk persidangan? Ya berapa kali sih, saya lupa Di sih berapa. PN mana? Di Pengadilan Negeri Tangerang. Oke. Tadi ada foto-fotonya mana itu? Ya, sempat ada. Ini foto sidang. Iya. Ini dia. Ini sebelah siapa nih, cewek ini? Istrinya. Nah, ini kok ada hakim kecil banget ya? Oh, itu anaknya, nggak tahu, anaknya duduk di sebelah hakimnya. Loh. Ini kan kursi hakim. Iya, dia di sebelahnya hakim. Saya nggak tahu lah. Gimana ceritanya, Pak? Ini anaknya dia dibawa ke ruang pengadilan, terus duduk di sebelahnya hakim, di kursi hakim. Ya, di sebelahnya hakim. Pas pengadilan berjalan nggak? Pengadilan berjalan itu kan ada lawyernya juga. Loh, kok bisa, Pak? Ini secara etik pengadilan nggak boleh loh. Coba ini foto di ini ya. Nanti untuk bukti aja. Ini harus bisa dilaporkan ke KAI ya, Pak. Komisi Yudisial. Serius, Pak, ini, Pak. Pengadilan tuh bukan ruangan sembarangan, karena ini jujur aja. Saya sempat menghadiri ruang pengadilan. Istri saya Astrid ditegur cuma gara-gara apa coba? Gara-gara dia nyelangin kaki begini nih. Sama dia sempat ngeluarin handphone itu. Tapi istri saya terima, saya bilang jangan marah, kan ada aturannya pengadilan. Itu aja nggak boleh, Pak. Tapi saya juga tanya, gara-gara begini nih.
Emang nggak boleh? Coba deh, gue baru nanya pertama kali nih di pengadilan, dia dimarahin hakim gara-gara kakinya nyilang begini. Ya tapi nggak apa-apa, kita terima aja, mungkin itu pengaturannya. Tapi ini ada anak kecil duduk di sebelah hakim ketua di kursi hakim yang gede yang tinggi dan pengadilan berlangsung. Iya. Coba ini akan saya teruskan ke KY dan juga bagi yang ngerti apakah ini menyalahi kode etik apa enggak, tolong kabarin ya. Kasih komentar. Terus gagal. Akhirnya waktu saya laporkan di bulan September, kita sempat dimediasi oleh penyidik di sana. Dan di depan penyidik dia bilang sekitar nanti waktu itu kan September, dia bilang November akan keluar dari rumah saya. Iya. Tapi ujung-ujungnya kan nggak keluar, apalagi setelah di sidang kan dinyatakan NO. Makin ngerasa hebat dong. Hasil sidangnya itu dikasih ke kepolisian kan. Iya. Polisinya kan nggak tahu, saya nggak ngerti ya proses hukum. Akhirnya agak mandek lah. Ya udah, makin lama itu. Ya, nggak jadi gugat pengadilan biasa. Oh, saya nggak mau. Itu saya karena kenapa saya nggak mau gugat lagi? Karena sebelum waktu di sidang itu, waktu kita sampai sebelum sidang, kita ketemuan tuh sama dia. Dia ngomong bahasa Inggris ke saya. Maksudnya intinya, why you do that, man? Why you did it, man? Yeah, why you do that, man? What's your name? It's not crime, bilang gitu kan. Ini bukan kejahatan. Ini cuma ada dua jalan aja, antara saya keluar atau saya bayar. Yang dimana mestinya saya keluar dan bayar. So what's the problem? Ya kan, saya tahu kalau saya gugat biasa dan itu proses kan lebih panjang lagi, Mas Buya. Yang ini namanya gugatan sederhana itu kan sudah ada ketentuannya. Saya lupa dalam waktu 25 hari atau berapa. Jadi makin lama lah di sini. Iya, itu saya lebih panjang lagi, bisa 2 tahun, berapa tahun. Mother father. Saya lebih celaka lagi. Akhirnya saya pakai, akhirnya karena saya udah frustasi, makin panjang, saya sewakan ke orang lain. Sewakan ke orang lain, karena kamu berhak. Dia nggak bayar. Iya, karena dia kan nggak bayar tuh. Akhirnya saya sewakan orang lain. Orang lainnya akhirnya merasa itu rumahnya dia, ya orangnya suruh keluar dong. Akhirnya saya keluarin, sama orang itu dikeluarin. Akhirnya saya malah dibalik dilaporin polisi. Laporin apa? Katanya perampasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Oh, jadi kamu udah nyewain ke orang lain itu ngeluarin barang-barang dia? Betul. Ada orangnya nggak di rumah itu? Ada istri dan anak-anak. Lihat, istrinya lihat? Lihat. Oke, terus? Ya kita keluarin. Saya padahal kalau jujur kalau menurut saya bukan kewajiban saya untuk ngeluarin barang dan sampai pindah barang-barang itu. Tapi ada satpam yang bilang, Pak Ali, ini masalah kemanusiaan dan segala macam, dilihat orang juga nggak bagus, barang taruh di sana, carilah tempat, dia bilang saya. Tapi kan saya nggak tahu tempatnya di mana, apa kan saya nggak di sana. Akhirnya mereka bantu cari tempat. Si orang yang lihat security dan yang kalau nggak salah cleaning service lah, saya kurang tahu. Itu mesti dicari lah siapa yang ngasih tahu tempat itu. Pindahin barang-barang itu. Betul. Ya ke tempat itu kan. Apa nih tempatnya, apa? Rumah, kontrakan? Kos-kosan. Kos-kosan. Ya, akhirnya kan kemarin kita saya dan polisinya dan si orangnya ini sama-sama ngeliat tempat itu gitu. Oke, tunggu. Yang ngeluarin barang itu Bapak apa yang nyewa tempat Bapak? Tempat, bukan. Orang yang ngeluarin itu yang sewa dengan saya. Oh, jadi orang itu nyewa tempat Bapak, dia ngeluarin barang-barang si orang pemain bola ini. Pemain bola ini. Oke. Tapi si orang ini nggak tahu tempatnya di mana juga kan. Akhirnya disarankan security betul. Sama tadi cleaning service ke kos-kosan. Kos-kosan. Oke, udah dia terima tuh. Iya, istrinya udah tahu kan. Udah tahu, ada istrinya situ ya. Iya, dan ini ada bukti chat bahwa kuncinya udah diserahkan ke istrinya. Iya. Dan istrinya waktu itu tanggal 9 bilang, "Oke, thank you." Iya. Kunci diterima dengan istrinya. Iya. Nah, tapi ternyata setelah tanggal 20 balikan kuncinya. Balikan kunci ke security, bilang bahwa saya nggak mau terima kunci ini gitu. Oke. Setelah itu dia ngelaporin Bapak ke polisi atas perampasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Apa yang dirampas dia tuduh? Waktu itu belum bilang apa-apa. Apa yang dirampas enggak. Cuma kan polisinya bilang apa yang ada di sana kamu tulis apa aja barang kamu. Setelah itu kita sama-sama ngeliat, tiba-tiba di listnya itu dia punya uang 10.000 US. Terus 30 gram 150 juta. 30 gram emas mulia. Iya, dia tulis tuh hilang menurut dia gitu. Dilihat nggak ada, katanya hilang. Iya, oke. Terus sama punya 2 Rolex. 2 Rolex apa aja? Nggak detail, tapi nilai berapa? Dia juga nggak ngomong. Iya. Jadi dia nuduh Bapak yang nyolong gitu.
Dia nggak nuduh saya, tapi intinya dia bilang itu hilang aja. Iya. Dia nggak nuduh saya karena dia kan tahu bukan saya yang nurunkan, yang menyuruh, kan bukan saya. Bapak dipanggil polisi? Betul. Polres apa Polsek? Polres. Polres mana? Tangerang Kota. Terus Bapak dipanggil? Dipanggil sebagai saksi untuk melihat barang-barang itu. Oke, kan barang-barang udah nggak ada. Kan ada kayak ke sofa lah, apalah segala macam. Oke. Barang-barang lain. Barang-barang lain. Iya, oke. Terus setelah dicek-cek dia bilang ke polisnya, oh ini ada yang nggak ada. TV kalau nggak salah dia juga bilang nggak ada katanya. Yang saya ingat saya cuma TV, uang 10.000, Rolex 2, Rolex 2 dan logam mulia. Udah. Banyak duit dong. Makanya Rolex saya bingung. 2. Saya bilang ke Kok nggak bisa bayar uang kontrakan 18 bulan? Iya. Kan ada Rolex 2, ada logam mulia, ada uang 10.000 US dollar, artinya 150 juta, sedangkan 18 bulannya berapa? berarti sekitar 45 juta. Kan bisa tuh, jadi bayar masih banyak sisanya. Nah, itu Ini saya logika tahu. yang kebolak-balik kan? Iya. Oke, terus? Ya udah segitu sih. Waktu itu saya waktu saya disuruh klarifikasi hari Rabu, katanya kejadiannya kan Jumatnya si Kevin. Oh, jadi dipukul. bapak hari Rabu ke kantor polisi, Jumatnya dia dipukul. Oke, hasil dari kantor polisi itu selesainya apa? Ada jalan keluar apa? Untuk urusan saya. Iya. Ya sempat sih polisinya mengajak supaya untuk damai sih. Restoratif justice. Iya. Dengan syarat? Nah waktu itu saya juga males ribet karena saya juga sudah capek ya. Takut kan? juga bapak ya dilaporin ya? Iya ya takut juga lah, bukan cuma takut lah saya. Ngapain takut kok nggak salah sih pak? Capek pak, itu kan saya udah laporin di polisi, udah ke Gagal semua dulu ya. sidang apa segala Sekarang macam. gantian bapak yang dilaporin. Ya saya juga lihat rumah itu udah Kesel ya dia? kesel nggak dapet feelnya lah. Iya apa saya pengen tahu apa. Akhirnya intinya sih kita sepakat mau jual ke dia. Hah? Iya nih, jual ke dia. Tapi dia bilang mau cara pembayarannya nyicil. Dan dipotong-potong uang lagi nggak? Enggak, dia bilang. Nah di hadapan polisi kan saya bilang, ini dia bilang kan kerugian saya itu banyak. Kalau kamu ngomong itu kerugian, bukannya saya yang terima duit, malah saya suruh bayar. Kamu suruh, kan saya masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya makanya dia bilang kan Rolex hilang, apa segala Logam macam. mulia, uang. Ya saya nggak tahu itu. Itu saya malah bisa ngasih kamu 500 juta malahan. Terus pihak polisi bilang, nah kamu jangan ngungkit yang ini, gitu intinya. Ke siapa? Ke si orang ini. Iya. Jangan ungkit masalah itu. Istilah sekarang kamu kan tujuannya mau rumah itu. Sekarang Pak Ali udah baik, mau jual ke kamu. Ya fokus di situ aja gitu. Jadi dia memberikan syarat perdamaian itu adalah asal bapak jual rumah ke dia. Ya. Ini yang ngeluarin si pemain bola ini nih, ngeluarin syarat itu. Mau saya usul. Enggak. Intinya polisinya tahu apa maunya si orang ini. Keluar dari mulut siapa itu? Jujur pak, ngomong aja padanya. Gini, awal mulanya. Kita waktu saya datengin dia di tahun 2022 karena dia nggak bisa bayar, saya datengin dia baik-baik. Saya datengin dia baik-baik, terus dia ngatain saya kan udah nggak bilang nggak mau sewain rumah ini, saya mau jual. Terus dia bilang bahwa saya itu rasis. Hah? Emang bapak pernah bilang apa? Enggak, saya nggak bilang apa-apa. Justru dia bilang saya itu rasis, kamu nggak mau sewain ke orang hitam. Maaf ya. Ya bapak nggak pernah ngomong gitu kan? Nggak pernah. Dia deal dengan saya 650 deal untuk beli rumah saya dengan cara pembayaran bla 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 100 juta apalah segala macam. Yang intinya nggak pernah ditepatin, bayar IPL aja 150.000 aja nggak kebayar kan? Enggak. Dia bilang bapak rasis karena dibilang bapak nggak mau jual ke dia gitu. Terus akhirnya saya kan terpancing nih. Padahal kan dia sendiri yang bilang begitu kan? Betul. Terus Dia yang ngomong ngeluarin statement itu kan? Iya, saya bilang kalau kamu bilang rasis, berarti saya kan nggak mau sewa atau jual ke kamu, betul nggak? Kalau saya, oke deh, saya nggak sewain ke kamu, saya jual dah. Oh sekalian mau dia. Nah kan itu untuk supaya dia jangan ngatain saya rasis dong. Saya jual ke kamu dah. Oke deh, deal 650, akhirnya intinya begitu. Dengan pembayaran 100 juta begini-begini gitu. Tapi itu semua kan kosong, ngomong kosong. Nggak ada duitnya juga. Nggak ada duitnya. Waktu itu akhirnya waktu kita damain polisi, dia bilang, oke, kalau kamu mau jual, saya mau seperti yang kemarin. Gini dah, nggak usah ribet, nggak usah 650. Lu kalau memang bisa bayar langsung cash, 550 saya turunin lagi dari yang kita omongin dulu. Gopego dikasih. Iya, gopego tapi langsung ya. Akhirnya dia bilang, tidak bisa, kan kita sempat ngomong waktu itu kan ada cara pembayaran dicicil. Oke kan?
Saya pikir ya udahlah, saya capek. Ya udahlah, saya nggak mau ribet. Tapi saya bilang sama polisi dan sama dia, kasih saya waktu ya 1 hari untuk runding dengan istri saya, karena yang pemiliknya kan istri saya. Iya. Akhirnya kita sepakat nih. Saya pulanglah ke rumah. Nyicil pokoknya ya. Intinya gitu. Saya pulang ke rumah, saya kaget. Saya baru dapat kabar. Dia Si dipukul. Kevin bukan dipukul. Dia ternyata sampai Genderang telinganya pecah. pecah. Istri saya dengar. Istri saya nangis. Dia bilang, nggak mau. Kita nggak mau. Berapapun dibeli, meskipun saya ribet harus keluar, mesti klarifikasi ke polisi kemanapun, saya akan jalankan. Coba kamu pikir, kita juga punya anak seumur dia. Anak saya kan umur 24, 23. Anak kita sekolahin gede-gede, kita keluarin sekolah mahal, kita segini, terus anak kita dipukul sampai cacat. Coba kamu pikirin. Akhirnya saya langsung, aduh bener juga lah. Saya kayak ibaratnya saya nyelamatin diri saya sendiri. Nanti orang kalau dia tinggal sana banyak warga yang Nah, protes. bener Pak, bener. Akhirnya Kasihan. saya langsung hubungin Polisinya. polisinya. Saya bilang, Pak, kemarin kan minta waktu 1 hari. Nggak usah 1 hari Pak, hari ini saya putusin, saya nggak mau jual ke dia. Oh, oke. Terus Nah, ya kan. Jadi kalau apapun ya udahlah. siapa katanya? Oh betul, Ya, bagus. polisinya juga bilang, betul si Keren, Pali. oke. Benar, polisinya memang betul Ya, si Pali, top, karena top. karena kalau ini memang Pak Alinya beres, tapi proses dengan ininya lah. Kalau kan mukul orang kan juga nggak mungkin bisa dibayar cicil apa segala macam, nggak ada. Ya. Ya. Hanya saya merasa ambil keputusan yang tepat. Itu intinya. Bapak dilaporin di unit apa? Reskrim ya. Kalau kamu ngelaporin dia di oh, sama ya. Itu sih. Terus intinya jadi sekarang Bapak lanjut kan? Ya, Dengan walaupun dia ngelaporin Bapak kan? ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Saya merasa nggak bersama, masa mana ada sih, Iya sih, Pak. saya yang punya rumah, saya udah nggak terima duitnya, padahal waktu didamaikan saya bilang saya nggak mau duitnya, asal kamu keluar aja nggak apa-apa. Ya udah. Udah saya thank you, iya, Amsyong, udah. Itu di depan polisi. Iya, iya. Terus kita sampai hitung-hitungan di polisi, saya bilang gini deh Pak, dia ngomong banyak banget. Pinter lah ya. Pinter ngomong lah, nggak usah ribet deh Pak, Bapak jadi saksi deh. Bapak, kita bikin pakai. Kalau dia ada bukti bayar sampai dia tinggal sampai November, ini rumah saya hibahkan ke dia. Terus polisinya bilang, jangan main-main loh Pak Ali. Enggak Pak, di depan Bapak deh. Terus sekarang mumpung di podcast ini juga deh. Iya. Kalau ada bukti dia bayar ke saya dan bayar IPL-nya yang setahun dibayar, ini rumah saya hibahkan ke dia dah. Saya nggak mau ribet. oh, kalau misalnya ada bukti selama ini dia bayar Iya, yang waktu IPL, sampai November. dia bayar 1,5 tahun, Ya 1,5 tahun yang terakhir ini. Bapak kasih rumah gratis Ya dia. kasih rumah. Jadi jangan banyak ngomong, Oh, karena iya, dia iya. ngomong ke orang-orang, ke tetangga, ke warga itu bahwa itu rumahnya dia. Dia udah bayar saya 100 juta. Intinya begitu. Nah, saya mau minta buktinya. Bukti ya kita kesepakatan itu mana? Kan dia tuh pinter bolak-balik, saya ngeri gitu. Iya. Iya sih, tapi kan orang tuh memang terlahir dengan bakatnya masing-masing. Iya. Kalau saya terlahir dengan mungkin pinter ngomong, ya makanya jadi presenter, ngebantu masalah orang karena kita punya sisi kemanusiaan. Pemain bulu tangkis, jadi pemain bulu tangkis karena dia jago main bulu tangkis. Pemain bola akan dikontrak di klub-klub besar dan masih bekerja sampai sekarang karena dia jago main bola. Kalau orang jago ngomong harusnya gue jadi presenter. Tapi teman gue juga ada loh, jago ngomong jadi penipu, inget gak tuh yang di penjara? Ingat gak? Iya. Macam-macam, tapi emang orang lahir dengan bakat masing-masing. Kan kamu bakat jualan, jadi dagang online, ya kan? Bapak kerjanya apa? Saya konsultan, properti konsultan Pak. Jualan juga? Jualan rumah Pak. Harusnya lebih jago ngomong dong. Iya. Iya. Kalah tapi kalah jago. Kalau jago. Nanti kalau ketemu deh, Mas Uya bisa tahu lah. Iya, iya. Nanti ketemu lah pasti. Diundang podcast ini kali? 2 hari lagi ketemunya. 2 hari lagi. Oke, jadi Bapak sekarang tetap akan maju terus ya? Ya, kita ikutin prosedur yang berlaku aja dah. Oke. Ya udah, sekarang ini guys kasih komentar. Ya, silakan kasih komentar, tapi kenapa saya selalu kesel ngelihat ada orang-orang yang so jagoan dan menindas orang, mengintimidasi orang gitu kan ya. Saya nggak pernah suka sama orang-orang seperti itu. Marilah kita bersama-sama, wahai masyarakat Indonesia,
untuk berani berdiri di atas jalan yang namanya kebenaran. Jangan pernah takut selagi kita benar. Jangan pernah takut kita melawan orang-orang jahat dan orang-orang zolim. Jangan pernah takut kita ngelawan orang-orang yang sok berkuasa dan sok jagoan dengan cara-cara yang jelek. Selagi kita bersatu, berani lawan ketidakadilan, lawan kezoliman, karena kita percaya kita ada di negara hukum, negara yang benar-benar sangat menghargai hukum di bawah pemerintahan Pak Jokowi, ya, yang semua orang-orangnya juga bagus, profesional, polisi juga presisi. Jadi jangan pernah takut. Orang bilang takut lapor polisi, takut ribet, takut apa? Jangan, enggak. Polisi sekarang hebat kok, ya. Kejaksaan sekarang juga hebat, ya. Jadi tenang. Kasus lo udah gue jamin jalan lah. Kalau logikanya ya, itu aja. Terusin. Kalau perlu nanti kita diskusi apa, kita bikin laporan gugatan biasa lagi, kita laporin lagi, ya kan? Bagaimana kita habis ini meeting internal, ya. Besok ada kampanye nggak, Bu? Ada ya, udah nggak apa. Siap, oke. Terima kasih banyak, ya. Dan buat warga Jakarta Selatan, Jakarta Pusat yang mau saya datengin daerahnya, wilayahnya, kasih komentar. Wilayah di mana? Atau DM ke Instagram saya king_uyakuya. Thank you Mas Ali, thank you Mas Kevin, thank you Mama Kevin. Ya kan orang gitu kan. Kalau di sekolah kan Mama Kevin, Mama Nino, Mama Cinta gitu. Ya. Boleh. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.